Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di channel YouTube saya, Wildan Ari. Perkenalkan, nama saya Wildan Ari Syahbana. Saya dari Prodi PKMI kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan konsep pendidikan Islam perspektif Buya Hamka. Langsung saja ke materi yang pertama, biografi Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amruwah lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada hari Ahad 17 Februari 1908 Masehi atau 13 Muharram 1326 Hijriah dan wafat di Jakarta 24 Juli 1981 pada umurnya ke-73 tahun. Ia seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ayahnya bernama Haji Abdul Karim Amruwah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amruwah bin Tuanku Abdul Saleh. Beliau merupakan salah satu ulama pelopor kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Sedangkan ibu beliau bernama Siti Sofia Tanjung binti Haji Zakaria. Buya Hamka berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan, menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan, sementara di Universitas Mustafa, Jakarta, mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Saat usianya yang ke-12 tahun, kedua orang tuanya bercerai. Perceraian itu terjadi karena perbedaan pandangan dalam persoalan ajaran agama. Di pihak ayahnya adalah seorang pemimpin agama yang radikal, sedangkan di pihak ibunya adalah pemegang adat yang sangat kental seperti berjanji, randai, pencak, menyambung ayam, dan sebagainya. Buya Hamka merupakan salah satu tokoh pembaharuan Minangkabau yang berupaya mengubah dinamika umat. Meskipun hanya sebagai produk pendidikan tradisional, namun ia merupakan seorang intelektual yang memiliki wawasan generalistik dan modern. Selanjutnya, masa kecil Buya Hamka. Sejak kecil, Hamka menerima dasar-dasar agama dan membaca Al-Quran langsung dari ayahnya. Ketika usianya ke-6, ia dibawa ayahnya ke Padang Majang. Pada usia 7 tahun, ia kemudian dimasukkan ke sekolah desa yang hanya dienyamnya selama 3 tahun. Pengetahuan agama banyak diperoleh dengan sendiri. Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, ayahnya mendirikan dan mengembangkan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Sumatera Tawalib adalah sebuah sekolah dan perguruan tinggi yang mengusahakan dan memajukan macam-macam pengetahuan yang berkaitan dengan Islam, yang membawa kebaikan dan kemajuan di dunia maupun di akhirat. Hamka pada waktu kecil sangat gemar menonton film. Ia tergolong anak yang tingkat kenakalannya cukup memusingkan kepala. Hampir seluruh penduduk kampung sekeliling Padang Panjang tidak ada yang tidak kenal akan kenakalan Hamka. Selanjutnya, latar belakang pendidikan dan kehidupan Buya Hamka. Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau hingga kelas 2. Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Di situ, Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syekh Muhammad Musa, Syekh Ahmad Rosid, Sultan Mansur, R.M. Suryo Pranoto, dan Ki Bagus Hadi Kusumo. Pada usia ke-8-15 tahun, ia mulai belajar agama di sekolah Diniyah School dan Sumatera Tawalib di Padang Panjang dan Parabek. Di antara gurunya adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Muda Abdul Hamid, Sultan Marajo, dan Zaiduddin Labai El-Yunusi. Saat usianya masih 16 tahun, tepatnya pada tahun 1924,
ia sudah meninggalkan Minangkabau menuju Jawa, Yogyakarta. Di Yogyakarta, Hamka mulai berkendara dengan Syarikat Islam atau disingkat dengan SI. Ide-ide pergerakan ini banyak mempengaruhi pembentukan pemikiran Hamka tentang Islam sebagai sesuatu yang dinamis, sesuatu yang hidup dan dinamis. Hamka mulai melihat perbedaan yang demikian nyata antara Islam yang hidup di Minangkabau yang terkesan statis dengan Islam yang hidup di Yogyakarta yang bersifat dinamis. Disinilah mulailah berkembang dinamika pemikiran keislaman Hamka. Perjalanan ilmiahnya dilanjutkan ke Pekalongan dan belajar dengan iparnya HR St. Mansur, seorang tokoh Muhammadiyah. Hamka belajar tentang Islam dan juga politik. Rihlah ilmiah yang dilakukan Hamka ke Pulau Jawa selama kurang lebih setahun ini sudah cukup mewarnai wawasannya tentang dinamika dan universalitas. Dengan bekal tersebut, Hamka kembali pulang ke Maninjau, tepatnya pada tahun 1925, dengan membawa semangat baru tentang Islam. Ia kembali ke Sumatera Barat bersama St. Mansur. Di tempat tersebut, Mansur menjadi mubalik dan penyebar Muhammadiyah. Sejak saat itu, Hamka menjadi pengiringnya dalam setiap kegiatan kemuhammadiyahan. Berbekal pengetahuan yang telah diperolehnya, dan dengan maksud ingin memperkenalkan semangat modernis tentang wawasan Islam, ia pun membuka kursus pidato di Padang Panjang. Berbekal pengetahuan yang telah diperolehnya, dan dengan maksud ingin memperkenalkan semangat modernis tentang wawasan Islam, ia pun membuka kursus pidato di Padang Panjang. Selanjutnya, karya-karya Buya Hamka. Yang pertama, tasawuf modern. Karyanya dirilis pada tahun 1983. Yang kedua yaitu Lembaga Budi. Yang ketiga, Falsafah Hukum. Yang keempat, Lembaga Hukum. Yang kelima, Pelajaran Agama Islam. Yang keenam, Pelajaran Agama Islam. Yang ketujuh, Ayahku, Riwayat Hidup Dr. Haji Amarwo dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera. Dan ke-8, Kenang-kenangan Hidup Jilid 1-4 pada tahun 1979. Yang ke-9, Islam dan Adat Minangkabau pada tahun 1984. Yang ke-10, Sejarah Umat Islam Jilid 1-4 pada tahun 1975. Yang ke-11, Studi Islam. Yang ke-1976 pada tahun 1976. Yang ke-12, Kedudukan Perempuan dalam Islam pada tahun 1973. Yang ke-13, Sisa Bariyah pada tahun 1926. Yang ke-14, Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau, Menghadapi Revolusi, Negara Islam, Sesudah Naskah Renville, Muhammadiyah Melalui 3 Zaman, Dari Lembah Cita-Cita, Merdeka, Islam dan Demokrasi, Dilamun Ombak Masyarakat, Menunggu Beduk Berbunyi, Di Tepi Sungai Nil, Di Tepi Sungai Dalja, Mandi Cahaya di Tanah Suci, 4 Bulan di Amerika, Pandangan Hidup Muslim. Yang ke-16, Artikel Lepas, Persatuan Islam, Bukti yang Tepat, Majalah Tentara, Majalah Al-Mahdi, Semangat Islam, Menara Ortodoks dan Modernisme, Muhammadiyah di Minangkabau, Lembaga Fatwa, Tajdid dan Mujadid, dan lain-lain. Yang ke-17, Antara Fakta dan Khayal, Bohong di Dunia, Lembaga Hikmat, dan lain-lain, serta karya-karya Buya Hamka yang lain. Ada banyak sekali. Selanjutnya yaitu materi tentang konsep pendidikan Islam menurut Buya Hamka. Pendidikan Islam menurut perspektif Buya Hamka terdiri dari 4 makna, yaitu penyaluran ilmu pengetahuan, taklim, pengasuhan tarbiyah, dan pembentukan adab dan pengembangan potensi. Dasar dari pendidikan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan tujuan dari pendidikan Islam terdiri dari 2 dimensi, yaitu tujuan ukhrawi dan duniawi. Tujuan ukhrawi adalah untuk mencari ridha Allah, sedangkan tujuan duniawi adalah untuk membangun hidup, budi pekerti, dan bekal hidup dalam masyarakat. Kurikulum pendidikan Islam. Menurut Buya Hamka, isi dari kurikulum pendidikan Islam terdiri dari ilmu agama, ilmu rasional, ilmu sosial,
dan keterampilan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu mengintegralkan potensi peserta didik secara seimbang, baik itu pikiran, perasaan, maupun sifat kemanusiaan. 3 hal yang ditekankan dalam pendidikan Islam menurut Buya Hamka adalah penyaluran ilmu agama, penyaluran ilmu pengetahuan, pembentukan adab, dan pengembangan potensi peserta didik. Tujuan pendidikan Islam terdiri dari 3 hal, yaitu mencari ridho Allah, membangun budi pekerti, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya. Pendidikan yang dibalut dengan nilai Islam sekaligus nilai kemasyarakatan akan dapat membentuk peserta didik yang dapat mengontrol segala aktivitasnya sehingga dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, relevansi konsep pendidikan Islam perspektif Buya Hamka dengan pendidikan Islam kontemporer. Kemunduran umat Islam saat ini disebabkan oleh pola pendidikan yang masih dikotomis. Ilmu-ilmu umum yang dikembangkan oleh sekolah-sekolah Belanda dianggap sebagai produk orang kafir sehingga haram dipelajari. Sehingga akibatnya sistem pendidikan yang dijalankan masih sangat tradisional. Hal-hal yang demikian hanya dapat diatasi dengan melakukan inovasi dan modernisasi sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan yang baik adalah yang sesuai dengan zaman si peserta didik tumbuh. Untuk itu, peserta didik harus dididik agar bisa menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan sesuai zaman yang dijalankannya. Sekian presentasi dari saya mengenai konsep pendidikan perspektif Buya Hamka. Semoga bisa bermanfaat bagi pendengar ataupun penonton. Dan apabila saya ada salah kata atau salah materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.